saya Muhammad Agung Arnanto. NIM saya 2519011011011. Saya dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik, Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari tabel periodik unsur dan juga ikatan ion. Apa itu definisinya dan juga penggunaan dalam kehidupan teknik, dan tidak lupa juga contoh soalnya atau oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu definisi dari tabel periodik ya guys. Tabel periodik adalah tabel yang berisi urutan unsur sesuai dengan golongan dan periodenya. Unsur-unsur yang tertulis di dalam tabel periodik dinyatakan dalam bentuk singkatan seperti Cu atau emas, Ag atau perak, H atau hidrogen, dan sebagainya. Proses penamaan itu mengacu pada nama ilmiah setiap unsur. Cu sama dengan cuprum, Ag sama dengan argentum, Fe sama dengan ferum, dan sebagainya. Di dalam tabel tersebut sudah memuat pengelompokan unsur berdasarkan sifat-sifat dan juga bentuknya. Misalnya unsur logam dikelompokkan dengan unsur logam, begitu juga dengan unsur non-logam yang dikelompokkan dengan unsur non-logam lain. Itulah mengapa seorang ahli kimia harus memahami betul tabel periodik ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis unsur dalam tabel periodik unsur. Yang pertama itu ada logam utama atau unsur logam. Unsur logam pada tabel periodik dibagi menjadi 4, yaitu logam utama, logam transisi, dan logam post transisi, dan deret akhbida katanida. Apa perbedaan antara keempat tersebut? A. Logam utama. Unsur logam utama berada di golongan A. Yang B. Logam transmisi. C. Logam post transisi. Dan D. Deret lantamida dan antimida. Dan yang kedua, unsur semilogam. Unsur semilogam ditunjukkan oleh warna kuning. Keemasan juga bisa disebut metalot. Mengapa disebut semilogam? Karena sifat-sifatnya, unsur-unsurnya merupakan perpaduan antara logam dan non-logam. Unsur-unsur ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan semikonduktor. Contohnya silikon, Si itu silikon, Ge itu germanium, B itu boron, dan banyak lagi dan sebagainya. Dan yang tiga, unsur non-logam. Unsur non-logam berada di golongan A, yaitu A, hidrogen, dan sebagainya. Oke, kita masuk ke penggunaan unsur tabel periodik ini dalam kehidupan teknik. Yang pertama yaitu pemilihan bahan konstruksi dan manufaktur. Insinyur teknik perlu memilih material dengan sifat tertentu, misalnya tahan panas, kuat, atau ringan. Tabel periodik ini membantu menentukan logam apa yang kuat dan mudah dibentuk, misalnya Fe atau Ki atau Ti. Unsur paduan untuk meningkatkan sifat logam, misalnya Cr dan Ni dalam stainless steel. Contoh nyata yang pertama yaitu jembatan memakai baja atau besi. Nah, dalam kurung Fe plus C plus Cr atau Ni itu unsur periodiknya ya guys. Itu agar kuat dan tahan dari korosi. Nah, yang kedua, pesawat memakai paduan aluminium atau titanium karena ringan dan kuat. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat perpindahan elektron secara permanen dari suatu atom ke atom lainnya.
Perpindahan elektron ini menyebabkan kedua atom berubah menjadi ion dengan muatan berlawanan. Kemudian gaya tarik elektrostatik yang sangat kuat membuat kedua ion tersebut saling terikat. Perubahan yang terjadi, atom yang kehilangan elektron menjadi kation atau muatan positif. Yang kedua, atom yang menerima elektron menjadi anion atau muatan negatif. Sifat-sifat senyawa ikatan ion, sifatnya titik leleh dan didih tinggi. Penjelasan, karena gaya tarik antar ion itu sangat kuat. Dan yang kedua, padat dan keras. Susunan ionnya teratur atau kristal ionik. Yang tiga, rapuh. Jika ditekan, ion sejenis berkaitan dan saling tolak menolak pecah. Dan yang keempat, dapat menghantarkan listrik jika cair atau larut. Penjelasan, yaitu ion bisa bergerak bebas sehingga dapat membawa arus. Yang keempat, larut di dalam air. Air menarik ion sehingga senyawa larut. Contoh penerapan atau penggunaan ikatan ion dalam kehidupan teknik, yaitu pertama, bahan konstruksi industri. Senyawa ion banyak dipakai sebagai material bangunan. Yang pertama, CaO atau kalsium oksida, bahan utama pembuatan semen. Kedua, CaCO2, kalsium karbonat, bahan beton atau dinding. Bahan beton itu yang buat dinding itu, nah, bangunan. Yang tiga, Ai2 atau O2, aluminium oksida, keramik teknik. Nah, keramik teknik itu buat kayak di bangunan gedung itu, jadi yang tahan panas dan tidak mudah rusak gitu. Jadi tekanan itu tinggi. Oke, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan contoh soal dari tabel periodik ya guys. Nah, di sini sudah ada jawabannya dan juga soalnya. Mari kita bacakan contoh soalnya terlebih dahulu ya guys. Jelaskan hubungan konfigurasi elektron dengan posisi suatu unsur dalam tabel periodik, sertakan contohnya. Nah, di sini jawabannya yaitu yang pertama, nomor periode ditentukan oleh kulit tempat elektron terakhir berada. Nah, yang kedua yaitu nomor golongan ditentukan oleh jumlah elektron atau valensi. Nah, jadi contoh penggunaannya yaitu dari Na. Nah, Na itu yang di sebelah kiri di tabel periodik itu guys. Na sama dengan IS pangkat 2, terus 2S pangkat 2 dan 2P pangkat 6 dan juga 3S pangkat 1. Elektron terakhir di kulit ketiga dari periode ketiga. Nah, sedangkan elektron valensinya itu sama dengan 1 atau dari golongan 1A dalam kurung 1. Nah, itu contoh soal dari tabel periodik ya guys. Nah, oke guys, kita lanjut ke contoh soal, yaitu contoh soal dari ikatan ion ya guys. Nah, yang pertama yaitu kita jelaskan dulu contoh soalnya. Jelaskan bagaimana proses terbentuknya ikatan ion antara unsur logam dan non-logam. Jawabannya yaitu ikatan ion terbentuk karena pemindahan elektron dari atom logam ke atom non-logam. Nah, yang pertama, logam itu cenderung melepaskan elektron menjadi kation atau bentuk plus. Nah, sedangkan non-logam itu cenderung menerima elektron menjadi anion atau min. Nah, ion bermuatan berlawanan, saling tarik-menarik membentuk ikatan. Contohnya seperti Na jadi Na plus E aksen. Nah, C1 plus E aksen menjadi C aksen menjadi NaCl. Nah, itu ya guys contoh soal dari ikatan ion.